Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, video ini adalah gambaran sekilas tentang buku saya yang keempat berjudul Kitab Ilmu Vibrasi, Manusia, Tuhan, dan Alam Semesta. Buku ini adalah buku terlengkap yang pernah saya tulis hingga saat ini. Simak terus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video yang akan memberikan Anda gambaran tentang profil fisik dan profil isi dari buku Kitab Ilmu Vibrasi, Manusia, Tuhan, dan Alam Semesta. Di cover depan, Anda akan membaca tulisan buku ini tidak memberikan jalan keluar, buku ini menawarkan jalan ke dalam. Buku ini memang adalah buku spiritual berbasis ilmu pengetahuan modern, sehingga mengajak kita bukan mencari jalan keluar, tetapi menemukan jalan yang ada di dalam. Penulis dari buku ini adalah saya sendiri, yaitu Arif RH, dan buku ini adalah karya saya yang keempat. Seiring dengan buku Kitab Ilmu Vibrasi ini diterbitkan, buku-buku sebelumnya saya tarik, karena buku ini adalah buku yang paling update. Apabila Anda memiliki buku saya yang sebelum-sebelumnya, Anda tidak perlu mengacu lagi ke sana, Anda cukup mengacu kepada buku ini. Buku ini membahas tentang ilmu vibrasi, yaitu ilmu tentang getaran yang dipancarkan oleh manusia yang direspon oleh alam semesta sehingga menghasilkan sebuah realita. Saya sendiri menekuni bidang ilmu vibrasi sudah sejak tahun 2007, dan dari segenap pengalaman pribadi, pengalaman klien, pengalaman menerapi klien, saya tuangkan ke dalam buku ini. Gambaran sekilas tentang buku Kitab Ilmu Vibrasi. Wujud fisik buku tebal 588 halaman, hardcover, isi buku hitam putih, bukan berwarna. Ada pembatas buku, biasanya kami menggunakan pita emas. Berat buku sekitar 1 kg. Kertas halaman buku, book paper yang cukup tebal, dan kertas tersebut tidak menyilaukan mata untuk dibaca. Ukuran huruf cukup besar, spasi antar baris tidak terlalu rapat. Ukuran buku 15,5 cm kali 21,5 cm. Info tambahan, buku ini menggunakan penyajian bahasa yang membumi, sederhana, dan mudah dipahami. Buku ini tidak dijual bebas, jadi Anda tidak akan menemukannya di toko-toko buku di luaran sana. Anda hanya bisa mendapatkan buku ini melalui pemesanan atau dibeli langsung melalui kami. Sekilas isi bahasan buku. Ada 11 bab yang dibahas dalam 588 halaman. Setiap satu bab ini sebenarnya ada subbab, tetapi tidak saya uraikan di sini. Bab pertama, pencarian kemahaadilan Tuhan. Dalam bab ini, saya menceritakan bagaimana masa lalu saya sehingga saya menemukan jalan ke dalam yang ujung-ujungnya semua pengalaman hidup saya inilah yang menginspirasi saya untuk menuliskan buku ini dan buku-buku yang sebelumnya yang sudah saya tarik dari peredaran. Bab kedua, terpesona di samudera kuantum. Dalam bab ini saya membahas bagaimana cara kerja manusia sebagai pemancar dan penerima getaran, bagaimana kita supaya bisa terkoneksi, bagaimana kita memanfaatkan niat, bagaimana kita melakukan pembuktian tentang fenomena getaran, bagaimana kita mempraktekkan itu, dan di sini juga dibahas apa formula yang paling basic untuk kita mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Di bab ketiga, semakin dalam, semakin besar, semakin kuat. Pada bab ini saya membahas tentang alam semesta besar, alam semesta kecil, dan juga membahas lebih detail tentang lapisan-lapisan batin manusia. Berikut penjelasan-penjelasan yang di dalamnya. Bagaimana kita mengidentifikasi ada hal-hal yang kurang memberdayakan di dalam lapisan-lapisan batin kita, dan bagaimana kita mengunjungi masa lalu untuk mengubah masa depan. Bab 4, vibrasi force dan vibrasi power. Dalam bab ini saya membahas tentang hasil penelitian David R. Hawkins PhD yang kurang lebih memakan waktu kurang lebih 20 tahun yang membahas tentang jenjang level-level kesadaran manusia yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Dalam bab ini juga saya membahas tentang bagaimana pengaruhnya kesadaran kolektif dalam menciptakan realitas bersama, bagaimana kita mengetahui kita sedang berada dalam getaran energi rendah atau tinggi dengan menggunakan indikator perasaan, pola kejadian, tubuh, benda atau makhluk yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita juga untuk mempraktekkan mengenali getaran rendah dan getaran tinggi, dan bagaimana kita memahami getaran kaitannya dengan sifat alami kehidupan. Bab 5,
kita membahas vibrasi dan keadaan finansial. Saya membahas sangat banyak pada bab ini. Saya akan membahas keterkaitan uang dengan kesadaran, keterkaitan uang dengan energi, bagaimana kita bisa mengakali diri kita sehingga kita bisa berkonspirasi untuk memudahkan kita akrab dengan yang namanya uang, ya, sehingga kita tidak mengalami kesulitan keuangan. Bagaimana kita membesarkan wadah kita sehingga kita mampu menerima rezeki yang lebih besar. Bagaimana kita mengetahui hal-hal yang mungkin mensabotase sehingga kita menjadi kesulitan rezeki dan bagaimana mengatasinya. Bagaimana kita membebaskan diri dari jeratan hutang, ya. Bagaimana juga kita supaya tidak diperbudak oleh uang. Bab 6, vibrasi dan kesehatan fisik. Dalam bab ini saya membahas tentang bagaimana mendekati fenomena sehat secara menyeluruh atau holistik. Saya juga di sini menampilkan apa saja yang menyebabkan secara emosi sebuah penyakit fisik, karena kontribusi emosi terhadap penyakit fisik cukup besar. Kemudian bagaimana fondasi dasar untuk melakukan penyembuhan baik secara emosi maupun fisik. Kemudian juga membahas tentang quantum healing. Bab 7, vibrasi pernikahan dan keluarga. Pada bab ini saya membahas tentang bagaimana sebenarnya kita bisa mengubah hidup dengan memanfaatkan yang namanya pernikahan. Bagaimana kita juga menemukan jodoh yang kira-kira selaras, sefrekuensi, yang energinya saling menguatkan. Bagaimana hubungan seks itu bisa dimanfaatkan untuk pertukaran energi. Bagaimana hubungan suami istri supaya lebih selaras secara vibrasi dan sebagainya. Bab 8, vibrasi dan kualitas pekerjaan atau bisnis. Di sini saya membahas tentang bagaimana kita mengenali misi atau tugas kita pada bidang karir kita. Apa sih sebenarnya panggilan jiwa kita, sehingga apabila kita memahami panggilan jiwa kita akan lebih mudah terkoneksi pada memori alam semesta. Kita akan mudah mencapai kesadaran atau kenaikan level spiritualitas kita sambil menekuni bidang yang kita sukai. 9, metode dan teknik mengelola vibrasi. Dalam bab ini saya berbagi sekitar ada 10 atau 11 teknik yang bisa Anda lakukan secara sederhana, yang bisa Anda ajarkan kepada siapapun untuk mengelola tubuh Anda, emosi Anda, dan pikiran Anda, sehingga getaran Anda menjadi lebih baik. Bab 10, stop playing God, start to surrender. Saya membahas tentang bagaimana caranya supaya kita memahami konsep ikhlas dengan benar. Bagaimana caranya kita memahami proses terciptanya realita terkait dengan keberserahan dalam hidup. Bagaimana terhubung pada kesadaran yang tertinggi. Dan bagaimana kita supaya melakukan ikhlas dengan yang tulus. Di bab terakhir, bab 11, epilog, menjadi praktisi ilmu vibrasi. Saya membahas tentang bagaimana caranya kita memahami bedanya ilmu vibrasi secara teori dan praktek. Bagaimana kita memahami beberapa wujud manifestasi. Bagaimana caranya kita memahami alam semesta yang berpola sekaligus acak. Dan pada bab ini juga saya mengajak Anda untuk menemukan jurus-jurus rahasia pada diri Anda sendiri. Itu adalah gambaran sekilas dari buku Kitab Ilmu Vibrasi. Dan apabila Anda berminat atau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan terkait dengan harga bukunya, bagaimana pengirimannya, atau apapun terkait dengan buku ini, silakan hubungi nomor kami di 085 227 427 995. 085 227 427 995. Kami tidak mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal, sehingga saya lebih merekomendasikan Anda untuk mengirimkan pesan teks ke WhatsApp atau ke Telegram ke nomor yang saya sebutkan di atas. Demikian, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Anda semua. Semoga buku ini memberikan kemanfaatan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.